Mengapa manusia tidak bersyukur kepada Allah? Adalah hal yang wajar bila manusia bersyukur kepada Allah, yaitu berterima kasih atas segala anugerah Allah yang begitu besar dan tidak akan dapat dihitung betapa banyaknya anugerah dan pemberian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah akan dapat menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dauh Allah wa atakum min kulli ma sa'altumum. Allah geus maparinkeun ka marana sagala nu dibutuhkeun, nu dipikahayang kaperluan marane disayagikeun ku Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi, lamun mah marane rek ngitung ngawincik hiji-hiji nataan nikmati Allah moal kaitung bakat kulobana. Innallaha innal insana ladzalumun kafar. Nganari manusia nidolim pisan, kupur pisan kana nikmati Allah. Nikmat dia diserat kuta maftuhah, kut sanes kuta marbutoh, tapi kuta maftuhah. Aya nu sami redaksina wa in ta'uddu nikmatallahi la tuswa, sami redaksi kieu. Nu hiji ieu surat Ibrahim, nu hiji surat An-Nahl. Tapi relaksana nganulis nu benten nulisna di dieu mah diserat nikmata kuta maftuhah, surat An-Nahl mah kuta marbutoh nyeratna. Ku para ulama ahli tafsir ditafsirkeun naonnya maksadna bentena singgung ari nikmat maftuh ditulis kuta maftuhah mah ngandung hartos nikmat hissi, nikmat materi, sandang, pangan, papan, perumahan, eta mah nikmat hisi maftuhah terbuka. Katingali ku batur ge tuh mobilna, imahna, pakaianana, sawahna, eta maftuhah. Diserat kuta marbutoh mah anu hartos nikmat maknawi, nikmat agama. Moal katingali nikmat agama mah kumaha katingalina nikmat nu sok salat maupun teh henteu. Benten sareng nu tadi nikmat hisi. Ieu ditungtungan innal insan ladzalumun kafar. Namun satu ku dolim pisan. Dolumun mah sanes dolimun, dolim pisan. Kafarun kufur pisan kana nikmat ti Allah teh. Ayat di atas menggugah kita bahwa Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Sok naon dibutuhkan kumaha aya sagala oge moal kurang dibutuhkan ku manusia. Orokna can lahir naon teh atau naon teh
atau namun terus gesiap emberna baskomna tegermanina geus aya geus siap budakna macan lahir teh bro budak lahir geus siap si enen nami dage sanes laban laba tamah ngandung anaon syukur mengandung obatna tama dua dinten mah eta nikmat ti Allah tuh budak lahir tah si enena aya set susu kurunjung huntu lawan jamu batu gitunya. Manusia itu jika kamu mencoba menghitung nikmat dari Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Tong nikmat nu di luar nu di jero we si sabara juta urat sarap we dina awak urang maka itu teh nah kenaon urat sarap teh tu teh anu ieu teh kaganggu sarap nah eta teh berarti nikmat tu ageng pisan eta oge biasa ngiceup biasa ngunyah eta teh sarap eta seueur pisan mudah dihitung moal kahitung sebagai bakat kulobana. Sabaraha sel otak nu aya dina otak manusia duka sabaraha miliar teh moal kahitung mun teh marek dibincik hiji-hiji. Tilu, manusia itu dolim sekali dan tidak mau berterima kasih. Adapun di antara penyebab manusia tidak bersyukur adalah nah manusia diberi bete syukur da biasa lagi diberi pasti we piraku teu nuhun acan boro-boro diberi mineng diberi langka ge boro-boro gede leutik ge nuhun diberi ku manusia mah nah ari ku Allah bete nuhun acan. Nah, adapun di antara penyebab kurang syukur satu, kualitas iman dan takwanya yang masih rendah. Kualitas iman we jeung takwana masih rendah. Dua, tidak merasakan bahwa segala keberhasilannya itu adalah anugerah dari Allah. Tekaraos yang segala nikmat teh anugerah ti Allah. Tuangan, leuteun, anggoan, kendaraan, pertanian, teu asa anugerah ti Allah. Nah, da menang urang atuh. Menang urang kabehanana oge. Jadi teu asa anugerah ti Allah. Mun aya perasaan asa dibere mah beureun piraku teu aya syukur. Tapi dia teu boga rasa anugerah ti Allah. Rajin penginten nya upami nu sehat jag-jag di suatu 70 tahun sehat jag-jag kene aki meni sehat salira teh jupen seug atuh sepor aki mah tamun sehat menang sepor lari pagi mun ririwit kakara kersaning nu masuci bapa make we ririwit tamun ririwit kersaning Allah jajag menang sepor mun tani mun kejadiannya digarap mama 4 ton kubatur mah kudu 2 ton mun teu kaala kersaning nu maha suci biasana 4 ton kudu 2 ton euna mah teu kaala mah kersaning nu maha suci kitu menjadi urang umumna teh. Tilu, dia menganggap bahwa segala keberhasilannya itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Bantuan terhadap yang miskin itu dianggapnya memberi bukan menabung. Seperti halnya Korun yang menganggap bahwa segala keberhasilannya adalah atas dasar ilmu dan teknologi yang dimilikinya. Dalam Al-Quran diungkapkan qala innama utituhu ala ilmin indi
Cek Korun, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi Korun mah konglomerat teh, da cek perasaan boga teknologi jeung ilmu. Eta perasaan pada Korun mah itu. Sarawe siga nu ayeuna peunteun asa menang teknologi maju we. Padahal ari otakna ti saha teh nu mikirna teh saha teu pan akal akal teh saha ti Allah kuduna mah. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, di saat kursi kerajaan atau singgasana Ratu Balqis berada di hadapannya, ia mengatakan, saur Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ieu teh karunia Allahnya pikeun uji diri kami, narek syukur atau rek kufur. Nabi Sulaiman ngadugikeun ieu teh di saat kursi kerajaan Ratu Balqis teteng beureun aya langkung 1000 kilometer disabakan di Sulaiman teh bisa sakit panon. So kekuatan naon, tenaga naon, sakit panon bisa aya di depan Nabi Sulaiman. Baik teh singgasana kumaha nyamawana duka tuh. Anu sanggup teh di kalangan jin sok abdi Nabi Sulaiman ngasabiskeun sanu sanggup madatangkeun kursi kerajaan ka dieu. Memeh maraneh datang tapi kudu geus siap saha nya cek Ifrit di kalangan jin abdi sanggem nyiapkeun ngahadirkeun tepi ka ti mimiti jam kerja beres jam kerja jam 2 jam 4 tarang tos aya we nya eta tos luar biasa tuh mun tiasa 10 jam ge perjalanan sakejon teh kunaon di bawahna iku pesawat geda hese panginten mun teh mah aya sanggup. Nabi Sulaiman hayang leuwih ti kitu kami mah nya akhirna mah aya nu sanggup abdi sanggem qabla ayyar tadasal sakit cepanon terang aya di payeuneun leres sakit cepanon teh celeg we aya di payeuneun Nabi Sulaiman taeta di zaman Nabi Sulaiman sanes sombong tapi ajeuna bersyukur moal aya teknologi ayeuna ge nu tiasa ngahadirkeun sapertos kitu moal aya teknologi naon tah sakit panon jarak ribuan kilometer bisa hadir moal jasa. Di kalangan masyarakat kita juga kadang ada ungkapan seorang kakek aya geuning ieu berumur 70 tahun ketika ditanya kek masih sehat ya pada usia ada 70 tahun jawabnya kakek mah rajin olahraga dan lari pagi tapi jika ada yang sakit jawabnya kakek mah kersaning Allah kehendak Allah begini saja ririwit sakit-sakitan terus. Kemudian juga petani yang berhasil jika ditanya orang jawabnya wah ini sawah digarap oleh saya mah hasilnya bagus tapi jika tidak berhasil atau gagal panen jawabnya kersaning Allah. Itulah jawabannya. Kalau berhasil adalah hasil usahanya sendiri tapi kalau tidak berhasil dianggap kersaning Maha Suci. Ada satu perbandingan untuk dijadikan pelajaran agar manusia sadar untuk bersyukur kepada Allah, yaitu bagaimana jika ada yang baik sekali, orang yang baik, ia memberikan rumah yang besar terhadap seseorang, fasilitas lengkap, kamar mandinya banyak, airnya cukup, penerangan listriknya memadai,
dan tidak usah menyewa atau ngontrak, alias dipersilahkan untuk menempatinya sesuka hati. Mun aya jami lain nyewakeun lain ngontrakeun pek cicingan ka imahna gede, hade, lega, fasilitas lengkap, teu kudu ngontrak-kontrak acan. Bari teu wauh teh lain dulur lain batur urang. Hanya ia berpesan jangan berbuat kerusakan dan rawatlah dengan baik. Kemudian ia berjanji jika kamu merawatnya dengan baik akan diberi lagi hadiah yang lebih besar lagi. Tentu saja kita akan merasa heran, kok ada seorang yang baik seperti itu, padahal antara kita dengan dia tidak ada hubungan keluarga. Tentu saja kita akan berterima kasih sekali atas pemberiannya yang begitu besar dan sangat berharga. Nah, demikian juga Allah telah menyiapkan dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summastawa ila samai pasawwahuna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Airnya tersedia, fasilitasnya lengkap, penerangannya cukup. Ketika siang hari Allah menciptakan matahari dan bulan untuk penerangan di malam harinya. Hanya Allah berpesan, sok we teu kudu nyewa, teu kudu mayar listrik na kita padan pojeng bulan ngantoseun wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tong nyieun karusakan di muka bumi saenggeus nyieun kaberesan ketertiban daya bumi. Sungguh manusia tidak tahu diri dan tidak tahu malu kalau tidak bersyukur atas segala pemberiannya, apalagi kalau mau memusuhi dan menghancurkan agamanya. Itulah gambaran orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah dan kepada anugerahnya yang begitu besar. Manusia bersyukur adalah keuntungan untuk dirinya sendiri. Mun syukur teh lain nguntungkeun batur, lain merek batur, tapi keur keuntungan dirina sorangan. Bersyukur kepada Allah itu adalah perintah dari Allah, tetapi hakikatnya bersyukur itu adalah untuk keuntungan dirinya sendiri, bukan untuk keuntungan Allah atau untuk meningkatkan harkat dan martabat Allah. Dan Al-Quran menyatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mudi. Mun syukur pek laker keuntungan diri nasorangan mun syukur. Rek teu syukur pek bae Allah moal meureunnan Allah mah tetap mah terpuji kepada manusia tersyukur ku sakitu. Ayat ini menunjukkan bahwa jika manusia bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayat ini kandungannya sama dengan surat Al-Isra ayat 7, yaitu in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika berbuat salah berarti untuk dirinya sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa jika manusia berbuat baik maka keuntungan untuk dirinya sendiri, dan jika berbuat kejahatan maka kecelakaan untuk dirinya sendiri. Allah pun Maha bersyukur. Allah merintahkan syukur ka urang. Allah ge bersyukur maksudna ngahargaan karena pengabdian urang manusia teh tong gede leutik ke dihargaan ku Allah. Dalam beberapa ayat dinyatakan bahwa Allah itu Maha berterima kasih, yaitu Maha mensyukuri, yaitu membalas kebaikan dan ketaatan hambanya, diantaranya wa qalu alhamdulillahi alladzi adhaba anil hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Tungtung ayatna inna rabbana laghafurun syakur. Itu sifat Allah, lain manusia. Sesungguhnya Allah yang Maha Pemaaf juga Maha berterima kasih atas kebaikan manusia, atas baik manusia. Dzalikal ladzi yubasyirullahu ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat. Kulla as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba wa may yaqtarib hasanatan nazid lahu biha husna innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia yang dengan karunia itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dinyatakan nazid lahu biha, ditambah deui, memang Allah Ghafurun syakur.
in tuqridullaha qardon hasanan yudha'ibhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasan kepadamu dan pengampunan. Dan Allah Maha pembalas dan Maha penyantun. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berbuat kebaikan akan kami tambah lagi kebaikan padanya, yaitu dengan dilipat gandakan kebaikan tersebut. 2. Orang yang meminjamkan satu pinjaman yang baik kepada Allah, yaitu dengan membelanjakan harta di jalan Allah, pasti Allah melipat gandakan balasannya dan menjauhi dan mengampuni dosa-dosanya. Memang Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pembalas jasa terhadap hambanya. Di dalam ayat Al-Quran yang lainnya, Allah menjanjikan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan ada yang dilipat gandakan satu menjadi 700 kali lipat. Anu hiji jadi 10, hiji jadi 700. Juga Allah menghargai sekecil apapun kebaikan, berbeda dengan kesalahan. Satu tetap dihitung satu dan tidak dilipat gandakan. Itulah bukti bahwa Allah itu syukur, Maha mensyukuri amal baik manusia. Mun kahadian mah hiji dilipat gandakan minimal jadi 10, tapi ka 700 kali lipat. Intu kudul qardon hasanah. Sabab persen 700 kali lipat 700%. Sanes 700 kali 100%. Satu kali lipat 100%. Berarti 700 kali lipat 700 kali 100%. 70.000%. Aya bank di dunia nomor bunga 700%, mau 100, mau aya, bukan seberapa persen betulnya. Allahumma sasangkal mapari bunga teh 70.000%. Tuh maparin bunga nate. Beda jeung beureun bank. Eta ukuran Allahumma mensyukuri amal baik manusia. Jaminan bagi orang yang bersyukur. Bersyukur adalah satu kewajaran, yaitu berterima kasih atas satu pemberian, seperti halnya seseorang berterima kasih atas satu pemberian dan dari seseorang dan tidak menunggu lagi imbalan atau balasan atau ucapan terima kasih. Tetapi lain halnya dengan Allah yang memberikan anugerah yang begitu banyak kepada manusia. Dan jika manusia bersyukur, Allah menyiapkan lagi imbalan yang begitu besar
berupa pahala yang berlipat ganda. Ayat-ayat yang menjanjikan imbalan bagi orang yang bersyukur itu banyak sekali. Di antaranya terus populer, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mun maraneh syukur sok ditambah-tambah deui ku kami, mun maraneh kufur ingat siksa kami teh berat. Ayat ini menjanjikan bahwa jika manusia bersyukur, Allah akan menambah lagi kepadanya. Ada yang perlu jadi catatan, yaitu kalimat lazidannakum menggunakan dua huruf taukid pengeras arti, yaitu lam taukid dan nun taukid. La azidannakum, lam taukid, nun taukid, atau nate pengeras arti. Ada 3 tahapan dalam pembicaraan, yaitu jika berbicara dengan khalid dhihni, orang yang sudah menerima dan percaya, maka tidak perlu memakai taukid. Seperti kata seorang ustadz kepada santrinya, memberitahukan bahwa ayahnya sakit, cukup dengan kata-kata abuka maridun, jang bapak anjeun gering balik heula, cukup abuka marid. Tetapi jika berbicara dengan orang yang ragu-ragu untuk menerima atau mutarodid, lebih baik pakai taukid, yaitu dengan kalimat inna abaka maridun. Nangau inna abaka maridun. Dan jika berbicara dengan orang yang akan menolak munkir, maka wajib pakai taukid, bahkan double taukid, yaitu inna abaka ngaudilam lamaridun, 2 taukidna, sesungguhnya ayahmu betul-betul sakit, inna abaka lamaridun. Dalam ayat tersebut ternyata menggunakan double taukid, yaitu lam dan nun taukid. Pada kalimat lazidannakum ini berarti mukhotobnya yang diajak bicaranya adalah yang munkir atau yang kira-kiranya menolak, yaitu kalau bersyukur itu pasti bertambah. Pada kenyataannya kalau bersyukur itu justru berkurang. Seperti hanya jika punya hasil panen 10 ton padi, kemudian ia bersyukur dengan mengeluarkan zakatnya 10%, ternyata tinggal 9 ton. Berarti kenyataannya berkurang, bukan bertambah. Pada janji Allah, Allah akan menambahkannya. Mana buktina lazidannakum teh? Ini kan tinggal 10, tinggal 8 ton. Dalam hal ini perlu juga dicatat bahwa maf'ul bih objek dalam kalimat tersebut hanya 1, yaitu kum, kamu sekalian. Pada maf'ul bih dari zala yazidu mestinya 2, seperti Rabbi zidni ilma, 2 maf'ul bihna ni jeung ilman. Jadi maf'ul bihnya 2, yaitu ni dan ilman. Demikian juga dalam ayat fasada
zadahumullahu maradon. Dua maf'ul bihnya fazadahum jeung maradon. Maf'ul bih dalam ayat tersebut dua, sementara dalam kalimat lazidanakum maf'ul bihnya satu, berarti ada yang dibuang satu. Dalam hal ini ada sebuah kaidah, yaitu hadful ma'mul yufidul umum. Membuang maf'ul bih objek berarti menunjukkan umum, yaitu maf'ul bihnya bisa bertambah pahala, berkah, penghargaan, dan kenikmatan. Itulah maksud la'azidannakum. La'azidannakum tenaon mun disebutkeun la'azidannakum malan, pasti kami tambah lagi hartanya. Kurhiji tamapul bihna dibuang, pasti kami ditambah deui. Naonnya teh disebutkeun berarti loba teh tambah naon, tambah kabunga, tambah kebahagiaan, tambah pahala, tambah penghormatan. Eta maksudna, yaitu maf'ul bihnya bisa bertambah pahala, bertambah berkah, penghargaan, dan kenikmatan. Itulah maksud la'azidannakum. Demikian juga dalam hadis ada diungkapkan mana kosot sedekatun min malin. Zakat itu tidak akan mengurangi harta. Zakat tidak akan mengurangi harta. Dalam hal ini kita mesti yakin akan jaminan dari Allah, yaitu dengan bersyukur itu akan bertambah, dan dengan zakat itu harta tidak akan berkurang. Tetapi tentu saja teori ini tidak akan mudah diterima kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jaminan lain bagi orang yang bersyukur itu adalah tidak akan mendapatkan siksa Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur. In syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Inilah jaminan dari Allah bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya jika bersyukur.